Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, ada kasus yang boleh dibilang itu cukup unik di meja konsultasi saya, Bunda. Nah, sebenarnya sih kasus semacam ini mungkin sudah cukup sering terjadi ya, di mana suami yang bilangnya kapok selingkuh, ternyata kumat selingkuh lagi. Nah, tapi uniknya Bunda, di kasus yang satu ini itu ada semacam siklus 3 bulanan. Maksudnya apa nih Bun? Jadi, si suami ini selingkuh dengan wanita lain. Nah, tiap kali perselingkuhannya kepergok, dia langsung minta maaf sambil nangis-nangis ke istrinya. Nah, setelah itu, ya dia berubah jadi suami yang baik. Nah, tapi perubahan baik suaminya ini itu hanya bertahan 3 bulan. Nah, di bulan keempat, ya biasanya si suami ini kumat selingkuhnya. Begitu terus berulang-ulang. Jadi 3 bulan sekali itu suaminya ini kepleset selingkuh lagi. Nah, apakah Bunda di rumah pernah mengalaminya? Atau jangan-jangan saat ini Bunda juga sedang mengalaminya? Ya, sebenarnya mengapa sih suami itu punya kecenderungan untuk kumat selingkuh? Nah, salah satu penyebab yang paling jelas ya karena setan itu tidak rela kalau seseorang istiqomah bertaubat. Nah, makanya di waktu-waktu tertentu orang yang ingin bertaubat itu rawan untuk kepleset lagi. Ya, lalu bagaimana cara kita menyikapi kasus semacam ini? Ya, kalau yang selama ini saya berikan ke klien-klien saya, caranya adalah dengan membuat kesepakatan yang mengandung konsekuensi. Ya, jadi ketika suami Bunda ini selingkuh, nah itu artinya jelas-jelas dia kan sudah berbuat salah ya. Nah, yang namanya bersalah otomatis perlu hukuman agar tidak diulangi lagi. Ya, saya sudah cukup sering bahas soal kesepakatan sanksi buat suami yang selingkuh ya. Nah, Bunda bisa cek di channel saya ini. Nah, di situ saya sampaikan sebaiknya ketika Bunda mau memaafkan suami Bunda, ya perlu disertai dengan syarat di mana suami itu nggak akan mengulangi lagi selamanya. Nah, kalau syarat ini tidak ditepati ya maka Bunda berhak memberi hukuman ke suami. Nah, selanjutnya kalau memang dilanggar ya hukuman ya harus jalan sesuai kesepakatan. Kalau nggak gitu ya nggak jera-jera Bunda. Oke, yang kedua. Karena di kasus ini suami cenderung selingkuh setiap 3 bulan ya, maka ada baiknya Bunda sering-sering adakan refreshing emosional dan spiritual. Nah, refreshing ini tujuannya untuk menguatkan ikatan emosi dan ikatan rohani antara Bunda dan suami. Misalnya nih, Bunda bulan madu atau piknik bareng suami berdua nih. Nah, sambil Bunda piknik dengan suami, usahakan agar Bunda dan suami itu nggak cuma dapat senangnya aja, tapi juga sama-sama mendapatkan pencerahan spiritual, ya, sentuhan rohani. Nah, misalnya nih, sambil jalan-jalan, Bunda ajak suami berziarah ke makam ulama yang masyhur, ya, ke makam waliullah, ya, tur salat berjamaah dari masjid ke masjid dan sebagainya. Nah, jadi senangnya dapat, berkahnya juga dapat. Nah, ini bisa Bunda lakukan ya, tapi perlu nyempetin waktu ya Bun. Nah, tapi kalau di sini Bunda nggak mau yang ribet, ya Bunda juga bisa sering-sering puterin ceramah agama di rumah. Ya, Bunda dengerin pengajiannya bareng suami sebelum tidur setiap hari. Nah, kalau Bunda ingin ikatan spiritual yang lebih kuat di rumah ya, sehingga suami lebih terlindungi dari perselingkuhan, ya Bunda bisa sering-sering ibadah bareng suami, seperti sholat bareng, zikir bersama misalnya ya, dengan membaca wirid Asma Ar-Rahman. Ya, baik, itu tadi sedikit tips dari saya. Nah, kalau Bunda di sini merasa punya masalah yang serupa, silahkan sharing dengan saya melalui WhatsApp yang ada di layar. Baik, saya Bunda Ayu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.